Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu komentar yang membuat saya tergelitik. Jadikan pelajaran ya, jadikan pelajaran. Makanya kemarin sempat saya nitip pesan ke teman-teman, kalau komen, kalau membuat video, ini usahakan ya, antara mulut, antara lidah dan otak, ini usahakan tersambung ya. Jangan sampai konslet di tengah jalan. Apa itu, Bang? Kok ada ya? Ini murid-muridnya Insan Tutor pada percaya dengan tutorial itu. Saya ngikutin Insan Tutor sudah hampir 8 bulan gak monet-monet. Untung saya ketemu dengan si Bahlul, 2 bulan langsung monet. Kuntul. Insan Tutor baru 6 bulan. Ini dagelan lagi. Jadi teman-teman ya, pernah nggak teman-teman itu dalam satu hari seakan-akan kesialan tuh ikut aja. Intinya dalam satu hari itu teman-teman itu gimana ya, serba salah terus. Atau mungkin yang lebih ekstrimnya, selama teman-teman itu kedatangan suatu masalah, seakan-akan masalah itu nggak berhenti-berhenti. Masalah itu terus saja datang ke tempatmu. Sedangkan teman-teman lihat orang lain, itu kok santai ya, biasa aja ya. Masalah-masalah tapi lewat aja. Itu sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah di teman-teman sendiri? Kenapa sekali datang masalah itu selalu muncul masalah terus secara beruntun dan terus-menerus? Termasuk di YouTube. Kenapa ya susah mencari 1000 subscriber? Kenapa ya susah mencari 4000 jam tayang? Kenapa ya nggak monet-monet? Makin lama itu dipikirin, makin susah monet. Apa tahu penyebabnya? Teman-teman percaya ya? Ini pelajaran benar-benar satu pelajaran yang itu memang perjalanan saya ingat sekali waktu itu saya masih SMP kelas 3. Itu sudah mulai ngaco. Ya, sudah mulai ngaco. Jadi gini, nanti ada kolerasinya. Apa yang teman-teman pikirkan, ya, apa yang teman-teman pikirkan saat ini, itu yang akan terjadi dengan kehidupan teman-teman. Percaya nggak? Silakan dibuktikan. Ya, mungkin teman-teman pernah berpikir suatu ketika saya pengen ini ya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu kesampaian. Ya, teman-teman berpikir gimana ya rasanya seperti si A, atau mungkin teman-teman saya kok kangen ya dengan teman lama, tanpa kebetulan, tanpa disangka-sangka ketemu juga. Artinya apa? Apa yang teman-teman pikirkan secara terus-menerus, entah itu positif atau negatif, itu yang bakalan terjadi. Lebih parahnya lagi, yang pikiran negatif itu akan lebih cepat kejadian daripada yang positif. Kenapa kok yang seperti itu? Begini bro, kalau teman-teman berpikir, awas ya ayah ngonten ya, ada anak saya lagi teriak-teriak lagi main. Misalnya teman-teman berpikir negatif, karena pikiran itu terus diulang-ulang di otakmu, dan itu menarik sesuatu yang negatif. Artinya sesuatu yang negatif itu akan lebih cepat datang ke tempat negatif. Memang seperti itu. Tapi kalau teman-teman pikirkan yang positif, itu masih ada jeda waktu untuk terjadi. Ya, sambil pelan-pelan teman-teman merubah cara berpikirnya untuk selalu tetap positif. Bayangkan nih, seandainya teman-teman berpikir positif, langsung kejadian. Saat tidur, tiba-tiba teman-teman bayangkan gajah yang besar. Ya, berada di ketemu gajah yang besar, tuh tiba-tiba gajah itu datang di tempatmu, bam, saat itu juga apa yang terjadi? Kepalamu diinjak sama gajah itu. Jadi ini berhubung dengan cara berpikir ya. Jadi teman-teman, kenapa monet itu lama? Karena itu yang teman-teman pikirkan, lama. Artinya buanglah ya kata-kata atau bahasa-bahasa yang
Seandainya, ibarat, laksana, kok lama, buang dari kamusmu, ya, buang dari kamus hidupmu. Itu gampang loh hidupmu. Satu lagi, ya, apa yang kamu pikirkan itu yang bakalan terjadi. Ini pelajaran saat saya masih SMP ya. Karena keluarga saya, jujur saja, keluarga saya ini kan keluarga Jawa, ya, lahir dari Ponorogo. Tentunya tradisi Jawa yang kental itu masih, apalagi kehidupan di desa itu masih di ini, apalagi orang-orang yang tua-tua dulu. Pernah suatu ketika ini nyata real saya alami ya. Pernah suatu ketika saudara saya kesurupan, bos. Tahu ya, saudara saya kesurupan dan kebetulan keluarga dari saudara saya itu adik bapak. Itu sangat kental sekali dengan aura. Ya masih berbau animisme, dinamisme. Yakin sekali dengan hal-hal semacam itu. Kesurupan. Kamu pergi ke sana, ke tempat Mbah si A, dalam tanda kutip. Ada Mbah Dukun, ya kan? Kalau sudah ke sana, pasti sembuh. Yang terjadi apa? Sudah jam 1:30 malam, bro. Ya, yang punya motor itu nggak ada saat itu. Dan itu pun, yang punya sepeda ontel itu juga harus pinjem. Karena saat itu tahun 80-an ini masih jarang yang punya sepeda motor. Akhirnya kenapa? Ya sudah, karena semuanya orang tua, saya berangkat berdua sama teman saya ke tempat simbah itu tadi. Yang terjadi apa? Karena memang keluarganya sudah yakin banget, cuma dikasih air, bos. Cuma dikasih air. Saya dari rumah itu dibawain air di dalam botol ya. Botol, waktu itu botol tahun 89-an kalau nggak salah ya. Itu botol-botol aqua itu masih jarang. Kebetulan itu ada satu botol aqua sudah kusut banget, sudah lecek banget. Yang biasa digunakan untuk ini, ke sawah ya, ke sawah, cari rumput. Karena memang itu botol aqua sudah berbulan-bulan diisi ulang. Karena waktu itu botol aqua itu masih istimewa. Dikasihlah botol itu. Dikasih air, diisi air dari rumah. Air mentah, belum dimasak waktu itu. Ya, langsung suruh ambil di gentong. Waalaikumsalam. Duh, anakku kok hitam ngono. Main bola ya? Jadi langsung diambilkan di gentong itu, diisi. Suruh ngontel. Ada jarak kira-kira lebih 5 kilo, hampir 10 kilo ke tempat si Mbah itu. Nah, coba bayangin. Yang terjadi apa? Saya berhenti tengah jalan, bos. Saking jauhnya. Saya berhenti di tengah jalan. Nggak sampai ke tempat si Mbah itu. Ya, nggak sampai tempat si Mbah itu. Sudah kira-kira beberapa, ada 40 menit sampai 1 jam, saya berdiri di tengah jalan, pura-pura jalan, saya balik lagi tanpa datang ke tempat si Mbah itu. Air yang sama saya kasih orang yang kesurupan itu, ya. Terus saya mengada-ada. Ini disuruh minum 1 gelas, sisanya suruh campur buat mandi. Apa yang terjadi? Karena keyakinan dari keluarga itu, keyakinan dari si yang kesurupan itu dikasih tahu. Setelah diminum, apa yang terjadi? Sadar saat itu juga. Setelah sadar, dikasih tahu, ini air, sama yang kesurupan dikasih tahu. Ini air dari si Mbah. Ini air dari si Mbah, disuruh mandi kamu. Kamu sudah dijaga. Ada yang jaga. Sampai sekarang sehat, padahal sebelumnya bolak-balik kesurupan. Ini kelakuan konyolmu. Artinya apa? Yang terjadi sama channelmu, yang terjadi susah tidaknya itu 1000 sampai 4000 jam tayang, tergantung cara berpikirmu. Kalau cara berpikirmu itu benar, cepat seperti yang tadi, ini kisah nyata loh, ya, kisah nyata. Ada lagi, ini di perantauan, ya, jadikan ini sebagai pelajaran, benar-benar pelajaran. Saya merantau di kota P, ya, di kota P tuh. Di situ saya buka usaha, ya. Kota P, Sumatera, ya, pikir sendiri lah. Di situ saya buka usaha,
kebetulan berdekatan juga dengan usaha saya itu hampir sama. Yang terjadi apa? Karena usahanya sama dan hobinya dia, karena dia juga perantau dari Jawa Timur, hobinya dia ada Mbah Dukun sedang ngobatin. Nah itu dia. Karena hobinya itu, saya usaha, yang terjadi apa? Datanglah ke sana, ke dalam tanda kutip kutip ada Mbah Dukun. Terus ya saya santai saja, yuk, sudah tahu ilmunya. Tiba-tiba di depan ini saya ada bungkusan gitu kan. Tapi tetap rame karena memang masakannya beda. Tetap rame. Datang lagi ke tempat orang, ke mbah-mbah itu tadi. Terus yang terjadi apa? Datang lagi, entah dikasih apa saya nggak tahu. Tiba-tiba saya tidur, belum ada CCTV waktu itu kan. Saya intip, memang sengaja saya intip, saya nggak tidur. Nyebar sesuatu saya nggak tahu. Tapi saya nggak peduli. Iseng lah ini otak saya, dasarnya otak iseng ya kan. Setelah dia datang, buka usaha, apa yang terjadi? Sengaja saya bikin beras, bukan beras ya, saya ambilkan beras. Sambil naik motor saya sebar. Padahal itu beras-beras biasa, saya sebar di depannya dia. Jung. Besoknya dia udah belingsatan itu, kok ada beras ya? Itu ada anak saya di belakang itu, Dek. Sana, Dek. Ada anak saya di belakang. Saya sebar di depannya dia. Dia udah belingsatan ke tempat simbah lagi kan. Jarak 1 bulannya lagi, bingung lagi dia. Saya kerjain balik. Saya kasih beras, saya kasih kunyit, kan warnanya kuning tuh. Saya sebar lagi di depan rumahnya dia. Dia lebih bingung lagi, padahal itu bikinan saya. Nggak ada doa, nggak ada jampi. Ini jadikan pelajaran nanti. Kuning, tambah belingsatan dia. Wah, ini dikerjain sama si ini. Datang lagi dia ke berapa kalinya ke tempat simbah, modalnya habis kan, bangkrut dimakan simbah itu. Yang terjadi apa? Beras kuning, beras putih, saya campur pakai pewarna ya. Pewarna kain yang saya gunakan itu. Jadi merah, kuning, saya sebar lagi. Tambah kebingungan, tambah pontang-panting. Padahal nggak ada apa-apa, itu kan ulah iseng sebenarnya. Karena dia seperti itu, udah iseng-iseng aja kerjain balik. Yang terakhir apa? Saya potongin gorden bekas. Gorden bekas saya potong, warnanya kebetulan gordennya putih, saya isi dengan garam yang gede itu ya, garam yang bukan yang lembut. Saya isi garam yang gede, saya bungkus. Saya bungkus dengan benang putih. Saya bikin 3, saya lempar di depan usahanya dia. Padahal itu sambil ketawa juga iseng-iseng. Ketawa iseng-iseng. Saya lempar, ada 3 biji. Akhirnya kenapa? Datang lagi ke tempat simbah. Mungkin disarankan sama simbah, sudah, kamu cari tempat lain aja. Dia undur diri, jarak sekian minggu dia pamit, undur diri, buka usahanya ditutup. Kenapa? Mungkin juga modalnya habis karena cara berpikirnya sendiri. Dia nggak sukses cara berpikirnya sendiri. Dia merasa susah cara berpikirnya sendiri. Sama dengan teman-teman di YouTube. Kalau dari awal ini sudah susah, kamu akan terbelenggu di situ dan masuk ke instan tutor malah dikerjain kamu. Ya, kenapa? Diputar-putar otakmu kalau nggak mau terbuka dengan hal-hal semacam itu, dengan hal-hal baru yang seharusnya kamu pelajari. Ya, sudah bisa diambil ya kesimpulannya ya. Intinya apa? 1, jangan mengada-ada. Yang kedua, mindsetmu harus dirubah, tetap berpikir positif, seperti pelajaran yang saya ini tadi. Ini kisah nyata yang saya alamin, ya. Jadi jangan, intinya 1 loh, kalau mau komen dimanapun berada, sekali lagi pesan saya, antara lidah dan otak, ini pastikan tersambung. Lidah yang ngomong, otak berpikir, ya. Saya belajar di instan tutor 8 bulan gak monet-monet. Untung aja ketemu si Bahlul 3 bulan langsung monet. Kontil. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.